Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri, NIM 0314242054 dari Tadris Bahasa Indonesia 2. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran filsafat bahasa, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam memahami hubungan antara bahasa dan realitas. Dan materi ini tidak dilihat bahwa bahasa bukan sekedar komunikasi, tetapi juga cara kita memahami hidup. Baik, kita lanjutkan materi pertama. Nah, baik, di sini kita akan membahas judulnya awalnya itu dia tentang representasi realitas dalam filsafat bahasa. Sebelum kita masuk materi ke situ, kita akan masuk ke materi pertama itu yang tentang kita pengertian bahasa, filsafat, tentang ciri utamanya dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke pengertian bahasa. Yang bahasa itu adalah simbol atau kata, tanda atau isyarat yang digunakan manusia untuk menyampaikan makna, ide, emosi, dan informasi. Terus, pengertian filsafat itu adalah kegiatan berpikir kritis dan nasional tentang hakikat hidup, eksistensi, dan pengetahuan. Jadi, filsafat ini juga mempunyai pengertian yang disambungkan seperti filsafat bahasa, yaitu adalah cabang filsafat yang mengkajikan hakikat, asal-usul, struktur, dan fungsi bahasa serta hubungan antara bahasa dalam pikiran dan realitas. Baik, filsafat bahasa ini juga mempunyai tujuan yang misalnya itu satu, memahami bagaimana bahasa, yang kedua, menjelaskan hubungan antara bahasa dan makna, yang ketiga, menyelidiki bagaimana bahasa digunakan untuk berpikir dan berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya itu dia juga mempunyai ciri-ciri filsafat bahasa. Yang pertama itu fokus pada makna atau semantis. Yang kedua itu analisis hubungan bahasa realitas. Yang ketiga perhatian pada penggunaan bahasa. Jadi filsafat ini juga mempunyai manfaatnya, yaitu meningkatkan kualitas komunikasi, kontribusi pada ilmu lain, yang selanjutnya memperkaya pendidikan dan kreativitas. Jadi filsafat itu mempunyai banyak yang seperti kayak tadi tujuannya, sama ciri-cirinya dan manfaatnya dan sebagainya. Terus kita akan memasuki yang pengertian representasi realitas, yaitu adalah cara kita menggambarkan atau mempresentasikan dunia nyata melalui simbol, tanda, atau bahasa. Jadi artinya realitas yang ada di luar diri kita atau benda, kejadian, perasaan, ide, fenomena diubah menjadi bentuk yang bisa dipahami, yang seperti kata-kata, simbol, gambar, tulisan, dan narasi. Jadi dengan kata ini representasi realitas juga cara kita menangkap dan menggambarkan realitas dalam bentuk bahasa atau simbol. Jadi representasi realitas ini mempunyai contoh. Yang misalnya yang realitasnya itu langit cerah dan warna biru. Jadi representasinya itu kita mengatakan hari ini cerah. Dan ada juga contoh yang keduanya itu realitas. Ada perasaan sedih. Yang representasi yang contohnya itu kita berkata aku kecewa atau aku terluka. Jadi
Kenapa sih disebut representasi? Ya karena dia bahasa tidak menghadirkan realitas secara langsung, hanya menggambarkannya. Yang kedua itu kata pohon, bukan pohonnya, hanya simbol untuk menghadirkan bayangan pohon di pikiran kita. Yang ketiga itu ada realitas yang rumit disederhanakan dalam bentuk kata-kata supaya bisa dikomunikasikan. Jadi apa hubungan dengan filsafat bahasa? Jadi dalam filsafat bahasa itu representasi realitas menjelaskan bagaimana bahasa menggambarkan dunia dan bagaimana makna muncul dari proses itu, dan juga bagaimana manusia memahami sesuatu lewat simbol bukan realitas maupun langsung. Jadi penjelasannya itu representasi realitas itu dalam filsafat itu adalah proses menggambarkan dunia nyata melalui bahasa atau simbol agar dapat dipahami dan dikomunikasikan. Baik, di sini kita akan membahas judulnya awalnya itu dia tentang representasi realitas dalam filsafat bahasa. Sebelum kita masuk materi ke situ, kita akan masuk ke materi pertama itu yang tentang kita pengertian bahasa, filsafat, tentang ciri utamanya dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke pengertian bahasa. Yang bahasa itu adalah simbol atau kata, tanda atau isyarat yang digunakan manusia untuk menyampaikan makna, ide, emosi, dan informasi. Terus pengertian filsafat itu adalah kegiatan berpikir kritis dan nasional tentang hakikat hidup, eksistensi, dan pengetahuan. Jadi filsafat ini juga mempunyai pengertian yang disambungkan seperti filsafat bahasa, yaitu adalah cabang filsafat yang mengkajikan hakikat, asal-usul, struktur, dan fungsi bahasa serta hubungan antara bahasa dalam pikiran dan realitas. Baik, filsafat bahasa ini juga mempunyai tujuan yang misalnya itu satu, memahami bagaimana bahasa, yang kedua menjelaskan hubungan antara bahasa dan makna, yang ketiga menyelidiki bagaimana bahasa digunakan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang selanjutnya itu dia juga mempunyai ciri-ciri filsafat bahasa. Yang pertama itu fokus pada makna atau semantis. Yang kedua itu analisis hubungan bahasa realitas. Yang ketiga perhatian pada penggunaan bahasa. Jadi filsafat ini juga mempunyai manfaatnya, yaitu meningkatkan kualitas komunikasi, kontribusi pada ilmu lain, yang selanjutnya memperkaya pendidikan dan kreativitas. Jadi filsafat itu mempunyai banyak yang seperti kayak tadi tujuannya, sama ciri-cirinya dan manfaatnya dan sebagainya. Terus kita akan memasuki yang pengertian representasi realitas, yaitu adalah cara kita menggambarkan atau mempresentasikan dunia nyata melalui simbol, tanda, atau bahasa. Jadi artinya realitas yang ada di luar diri kita atau benda, kejadian, perasaan, ide, fenomena diubah menjadi bentuk yang bisa dipahami, yang seperti kata-kata, simbol, gambar, tulisan, dan narasi. Jadi dengan kata ini representasi realitas juga cara kita menangkap dan menggambarkan realitas dalam bentuk bahasa atau simbol. Jadi representasi realitas ini mempunyai contoh, yang misalnya yang realitasnya itu langit cerah dan warna biru. Jadi representasinya itu kita mengatakan hari ini cerah. Dan ada juga contoh yang keduanya itu realitas.
ada perasaan sedih, yang representasi yang contohnya itu kita berkata aku kecewa atau aku terluka. Jadi kenapa sih disebut representasi? Ya karena dia bahasa tidak menghadirkan realitas secara langsung, hanya menggambarkannya. Yang kedua itu kata pohon, bukan pohonnya, hanya simbol untuk menghadirkan bayangan pohon di pikiran kita. Yang ketiga itu ada realitas yang rumit disederhanakan dalam bentuk kata-kata supaya bisa dikomunikasikan. Jadi apa hubungan dengan filsafat bahasa? Jadi dalam filsafat bahasa itu representasi realitas menjelaskan bagaimana bahasa menggambarkan dunia dan bagaimana makna muncul dari proses itu, dan juga bagaimana manusia memahami sesuatu lewat simbol bukan realitas maupun langsung. Jadi penjelasannya itu representasi realitas itu dalam filsafat itu adalah proses menggambarkan dunia nyata melalui bahasa atau simbol agar dapat dipahami dan dikomunikasikan. Itulah dia pengertian representasi realitas dalam filsafat bahasa. Jadi dari situ kita bisa memahami apa itu pengertiannya representasi realitas dalam filsafat, dan apa itu pengertiannya representasi realitas. Jadi dari sekian video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.